Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini untuk menghadiri webinar platform belajar bagi masyarakat dalam bidang teknologi informasi IT berbasis programming menggunakan metode framework Code Igniter. Terima kasih yang udah hadir di sini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan trainer kita, Mas Fadel, untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan. Ya, selamat malam. Saya langsung aja untuk presentasinya. Kelihatan ya? Belum, Mas. Oh, ini kelihatan ya? Belum. Masih hitam. Oh, ini sudah ya? Belum ada, Mas? Belum ada ya? Iya. Ini sudah ya? Masih belum sih, Mas. Masih hitam. Hitamnya kayak gimana ya? Hanya menampilkan nama presentasi Fadel Malik. Tapi belum ada slide-nya. Ini juga belum? Belum ya? Belum. Ini sudah belum juga? Sebentar. Iya, masih presentasi Fadel Malik. Belum ada slide-nya, Mas. Jaringannya mungkin ya? Ini ada tampilannya nggak ada ya? Nggak ada, hitam. Ini kosong juga hitam masih. Iya, masih. Ini untuk membuat aplikasi web yang berguna untuk diakses semua orang. Jadi aturan tata bahasa itu memiliki fungsi khusus. Jadi instruksinya itu dia pakai codingan dia memakai ya, ya tidak ada matematikanya juga. Bedanya ini pertama untuk ada compiler itu bisa untuk menjadi aplikasi yang pakai. Jadi semoga berdasarkan ketetapannya itu ada tujuan khusus sama yang umum. Jadi khusus ini di coding khusus sesuai dengan keinginan. Jadi kalau umum itu yang sudah ada di Australia itu paling hanya sebagai modifikasi. Jadi itu bahasa modifikasi itu ada tingkat rendah, tingkat tinggi. Jadi tingkat rendah itu jadi itu kebutuhannya itu hanya sedikit, tapi nggak banyak. Kalau tinggi itu bisa keluarkan udah ada seperti itu. Jadi fungsi pemrograman itu sebenarnya itu untuk sebagai proses bisnis juga, untuk bisnis juga, jadi bisa secara online bisa juga offline. Jadi kalau online itu bisa dipakai semua orang. Jadi kalau offline itu paling hanya untuk internal aja, tapi kalau beberapa komputer lainnya. Jadi algoritma itu menghitung angka itu beda. Di angka juga ada angka juga, tapi ini berbeda karena kalau codingan ini kan codingan ini kan sebagai kode
gimana bilangnya, kalau algoritma ini, jadi kalau matematika itu kan yang hitung-hitungan. Kalau yang di komputer ini kan dihitung memang kayak diubah ke bahasa pemrograman, jadi bisa jadi web atau segala macam. Jadi kalau algoritma ini ada berubah atau putaran. Kalau yang berubah ini yang kosakata, maksudnya jadi ini ada kayak sebagai kayak hitungan gitu, ada nomor satu nomor dua. Jadi kalau di codingan di pemrograman, dia tuh pasti ada kode-kodenya, contohnya ada simbol-simbolnya. Kalau di variabel berubah atau putaran itu difungsi program otomatis berlapis sedikit hingga nilai tiap variabel akan berubah atau berputar. Jadi algoritma ini disusun sesuai dengan langkah yang logis. Langkah solusi tersebut membutuhkan suatu tindakan. Bila suatu aksi dilaksanakan harus mengoperasi sesuai dengan aksi itu dikerjakan oleh manusia. Jadi itu algoritma itu ada sebenarnya sih kalau umum bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu kayaknya sih paling harus diubah lagi. Ini paling umum itu bahasa Inggris. Variabel lokasi penyimpanan dan terkait dengan tugas yang berisi beberapa kuantitas yang diketahui atau tidak diketahui atau masa nilai. Jadi tuh variabel itu perlu karena untuk misalnya membaca tentunya untuk menentukan. Jadi kan ada variabelnya apa, jadi ada bernilainya. Jadi nggak semena-mena semuanya tuh inputan itu dibedakan, misalnya nama alamat misalnya. Itu variabel untuk dikenalin sistemnya. Jadi tipe data itu ada membaca, init, and assign. Jadi kalau yang digunakan penelitian negatif, jadi bisa kalau pakai if itu misalnya if-nya itu konotasi negatif, maka nanti dia akan mengeluarkan ada warning. Kita buat itu warningnya. Kalau positif itu misalnya kayak cara melakukan nikah setelah A ini, nah dia tuh nggak ada perhitungan atau segala macam gitu. Seperti itu. Jadi tipe data string ini data karakter yang diakhiri dengan sebuah karakter kosong. Ingin ditulis dengan mengambil string dengan tanda petik 2. Jadi string ini kan hanya sebagai sisipan, misalnya kayak nomor 1 cuma 2, nomor 2 kan jawabannya punya langsung 2. Nah bisa disisipin kayak sisipan kata-kata atau huruf misalkan, karena dia tuh sifat kayak integer biasa begitu. Bisa dapat daftar kan, contohnya ini belajar, berarti misalnya outputnya itu apa aja, saya tambahkan belajar atau serah ya, saya kata saya itu satu tambah satu cuma 2. Jadi kita buat stringnya itu hasilnya berarti masuk variabel hasil dari. Jadi data integer itu ada byte seperti integer word yang ini. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan. Byte itu 1,025, tentunya tuh kecil, hanya satu huruf. Jadi ya kalau umumnya sih integer biasanya, jadi bisa banyaknya tuh memori sih lebih umum sih yang kalau integer. Kalau itu paling kalau hanya flag untuk flagnya aja penyebaran 0 atau 1. Jadi itu beda floating point number ini ada dua bagian, bisa dan digunakan untuk investasi sebagai besar atau kecil. Jadi point number ini ya agak ya paling sering sih dipakai, dibilang nggak bilang jarang juga harus dipakai. Kenapa? Karena untuk mengkonversi hasil dari program itu seperti juga di tentunya penginputan bilangan, misalnya dia bilang itu kode akuntansi atau itu digunakan juga. Kenapa? Karena dia memproses bilangan, lalu kalau hanya itu tidak dipakai. Jadi ada tipe data boolean dia hanya true dan false, 1 dan 0 kondisikan. Jadi itu di kode itu bisa kalau dia mengatakan dia benar, nanti bisa kalau di webnya itu misalnya dia benar,
ada yang mendirect subjeknya atau kalau misalnya salah dia bisa dibuat nanti nya tuh di halaman itu jadi warning bolehnya atau udah close. Jadi untuk di database-nya hanya 1 dan 0 untuk outputnya. Jadi kalau mau posisi paling di dalam codingannya. Dari array ini boleh terlarik. Jadi kalau array ini sebagai penyimpan ke database. Database ini jadi nanti di array istilahnya variabel semuanya itu disebutin dengan nama, alamat, nomor telepon. Jadi array ini dibilang semua variabel itu disebutin untuk dimasukkan ke database. Kita sesuai di apa aja sih dikenalkan apa aja itu tipenya ini kita variabel nama itu seperti itu. Terima kasih untuk sesi pertamanya tentang konsep programming ini. Mas Singgar bisa kita bagi dulu sesi pertamanya. Mau dilanjut atau gimana, Mas? Jadi sih kita lanjut langsung ke ininya aja ya berarti ya, ke praktek ininya aja ya. Jadi ini kelihatan ya? Kalau di saya sih masih hitam sih. Oh, di Mbak Yosinya bisa? Bisa Kak, bisa. Kelihatan ya? Selain juga ini ya? Iya, kelihatan. Oke, ini kita langsung ke... Tapi di rekamannya nanti hitam, nggak ada. Iya, ini aku udah screenshot. Iya. Oke, jadi nanti ini langsung saya membangun aplikasi web dengan teknik ke. Jadi itu di sini tuh ada ciri-cirinya, ada HTTP-nya, ada link. Nah itu juga browser itu menjalankan dari web tersebut. Jadi itu HTTP itu Express, ada protokol, ada uniform resource. Itu ada link juga untuk pindah ke alamat lain. Jadi itu URI-nya itu tuh memasuk nama dari web tersebut. Jadi URI itu sering karakter digunakan untuk verifikasi memberi nama suatu resource di internet. Jadi tersebut memungkinkan sudah representasi dari resource melalui network dengan menggunakan protokol tertentu. Jadi resource ini jadi menyediakan metode untuk melakukan identitas. Jadi kalau URL ini lagi ini lebih detail lagi item-itemnya aja sih, apa aja sih yang ingin dipanggil nantinya untuk bisa diakses. Jadi contohnya ini website tool identifikasi, nanti resource yang dipanggil itu website itu isi dari filenya. Jadi nanti dalam judulnya itu website pribadiku. Kenapa itu kan karena dia sudah mengambil identifikasi dari kurinya untuk mengambil resource dari halaman kurinya itu itu namanya pribadiku. Jadi itu di kurinya itu buat aja terserah
terserah bebas bisa detailnya di webnya apa. Tapi kalau URI itu dia hanya biasanya kalau online yang di banyak umumnya itu sih udah ditentukan yang presiden juga kita ini nggak semena-mena bisa sih, tapi kan harus di hanya sekali aja udah dibayar biasanya gitu, com atau segala macam. Jadi itu jenis web development itu ada dua, ada site scripting, ada site web server, site client side scripting, server side programming. Jadi itu client side scripting itu untuk UI-nya, ini contohnya HTML-nya, CSS, JavaScript. Servernya itu jadi itu dari belakang layarnya, itu background-nya PHP, JSP, ASP, ada juga sih Java biasa, gitu ada function yang lainnya. Itu tuh backend-nya. Jadi itu client side-nya paling hanya ke UI-nya aja sampai tampilan awal. Server ini bagian mengolah dari isi dari UI-nya, tentunya ada di tampilan itunya ada inputan, ada form-formnya. Kan dia hanya UI-nya doang, hanya tampilan, dia kan nggak ada diproses di mana aja, kan apa aja yang bisa diproses itu kemana gitu. Itu masuk dari server juga dari belakang layarnya, itu kan informasinya seperti kayak ada array-nya, terus juga ada looping, ada segala macam gitu. Jadi client side scripting ini prosesnya itu dari user itu, pengguna itu ketik dia nama web browsernya, dia mau request ke web server, nanti web server merespon dia dari server tersebut, web server itu. Jadi user ini contohnya nih di sih saya ngetik dia dari website itu, nah nanti dia penting request ke web server. Nah kalau dia oke, misalnya dapat pasti akan respon loh hasilnya true atau false. Nah kalau server side ini dia itu bedanya sih sama yang client itu, ini tuh proses database, biasanya database ada fungsi-fungsinya. Karena ini kalau boleh tadi yang client ini dia langsung memanggil, kalau ini harus prosesnya lagi tentang proses database. Ya, itu bedanya sih. Kalau di client ini request pasti dia tampilannya mau black atau gimana sih langsung keluar aja dia. Jadi ini langsung bahas proses dulu, kalau itu salah gitu. Terus kenapa sih pakai framework? Karena untuk kecepatan untuk mengaksesnya itu juga lebih cepat, terus juga gampang di maintenance. Misalnya ada error itu tahu file di mana. Kalau pakai framework kan kalau yang itu umumnya itu biasanya berantakan, nggak tersusun dengan rapi. Jadi kalau ada error itu sebenarnya lebih susah. Terus kecepatan untuk mengakses itu lebih cepat biasanya sih. Terus juga kita lebih tertata, misalnya untuk mengoding misalnya, nanti bisa dijelaskan nanti ada mana aja nanti pas prosesnya. Jadi MPC itu ada MPC apa aja, model, ada model, view, sama controller. Di model ini sih untuk mengolah ke servernya, ke server database. Kalau view itu tampilan, controller ini perintahnya itu dari awal dulu minta dulu controller ini dia mau minta apa, mau tampilin apa, jadi itu controller. Nah ya, jadi view kalau misalnya ada prosesnya itu harus controller, ke model, ke view begitu. Model tadi itu saya bilang itu untuk hitungan algoritma untuk mengolah database. View itu tampilan layout, jadi tidak ada logik sama sekali, dia hanya beras script, ajax, bootstrap, dan segala macamnya di view semua. Jadi itu tak ada di bawah, tak ada segala macam di dalam. Jadi kan lainnya yang saya bilang tadi ada share model, ada view-nya, memanggil semuanya. Itu proses utamanya semua di controller dan pengolah ini. Boleh ada logik atau algoritma program. Boleh sih, bukan boleh sih, memang hanya segala logik dan algoritma, nggak mungkin ada timer dan segala macam. Jadi interaksinya tadi yang saya bilang tadi, controller ke model, atau kalau dia nggak ada model langsung ke view bisa, dari model ke controller, dari proses ke model database kita balik ke controller, balik lagi ke view bisa. Jadi itu kalau
Tapi kalau eh, jadi itu bisa kemana aja ya, jadi itu ada tidak kenapa dengan yang merah kenapa itu dia bisa model langsung ke view aja ini nggak ada sama aja sebenarnya sih, nggak ada yang bilang ini sih ini sih SOP-nya begini, kalau kenyataannya sih semuanya bisa diatasi. Perintah sih dari entity ini ke user ini, dari user itu ini requestnya nih, usernya itu ngetikkan nama alamat websitenya, langsung dia ngolah di controller, baru controller ini ke view, bisa ke view langsung ke apa, atau kalau dia ke model dulu ngambil DB atau DB sebaliknya masuk controller lagi baru ke view, baru controller ke user. Nah ini lah yang berarti respon nanti baliknya begini. Jadi framework itu merupakan kebutuhan library yang siap pakai yang dapat dimanfaatkan dalam membangun tertentu. Jadi untuk menggunakan library yang disediakan oleh suatu framework, peserta harus menyesuaikan diri dengan aturan framework tersebut, karena setiap framework punya aturan yang berbeda. Jadi itu ada framework itu ada bilang jenisnya sih, ada IE, ada GE dan segala macam. Tapi kita pakai IE karena paling itu paling umum digunakan di developer, orang developer. Nah ini saya bilang tadi ada kita di IE, aduh dia nggak hafal simboli dan lain-lain. Kenapa yang lain sih sebenarnya juga bagus, tapi ada kekurangan yang paling bagus komputer. Kenapa dia lebih terkenal, lebih tertata, terus juga minimalisir kesalahan itu hanya untuk bugnya itu sedikit, berarti sama aja yang penggulingannya, tapi tidak komputer kan lebih mudah dipahami. Terus juga kalau ada error itu gampang dicari. Kalau ini juga bisa. Ini juga banyak sih, tapi itu biasanya sih ada yang nggak support, saya juga kurang support dia atau gimana gitu. Dan yang lain sih sama aja. Laravel juga baru juga, tapi itu nggak gitu banyak orang mengalaminya, tapi sekarang sih pengen banyak. Unggulannya itu dia free, sangat ringan di sistem operasi apapun, mau XP itu yang XP itu udah jadul ya, 7 minimal. Itu sudah lengkap, dia sudah lengkap, tinggal kita masukkan aja apa yang kita bisa. Proses database hanya manggil di tinggal di setting aja, jadi berbasis MVC, jadi tentunya ada model controller, dokumentasinya lengkap, jadi misalnya kita sih nggak tahu, kita bisa langsung nyari di situ aja, masih lengkap. Itu yang jarang sih langsung dari yang aja internet biasanya. Komunitas pengguna masih pasti lebih besar karena itu dia, karena lebih gampang dipahami, terus berbasis PHP. Sekarang sudah PHP 7 juga ada masuk. Ini PHP 5 yang minimal sih PHP 5 udah masuk, udah bisa. Dan inilah dia proses yang tadi ada. Saya ini dari database, lempar ke database-nya, kalau bisa dari database masuk ke model, bisa model lagi balik ke udah terus ada inputan lagi ke database lagi, terus masuk ke controller, bisa controller itu dilempar ke view-nya, baru nanti kliennya itu bisa controller ini, jadi kan ini bisa mendapat controller itu bisa benar atau salah, jadi ya view juga bisa benar dari view ini, salah view ini. Nah ini dia dari kalau dari sisi browsernya sih, dari sistem ini begini, di browser ada masukkan datanya, HTML di HTML di CSS, masuk ke controllernya itu dia mau ngapain gitu, saya mau input, saya mau nanti ke view sisi sistemnya begini. Jadi browser nanti buka browsernya itu contoh Firefox dan segala macam, web servernya itu masukkan nama URL-nya apa, dan ini dipanggil apa, nanti dia otomatis mau sesuai dengan itu, terus kita mau kemana. Dan mungkin yang tadi saya jelaskan tadi itu sama saja sih, tadi URL itu menampilkan apa aja, ngasih apa aja, susunan direktorinya. Di dalam application itu ada chest, fungsi control, core, helper, dan lain-lain. Nah itu kalau mulai dasar-dasar biasanya di config, baru ke controller, baru ke model. Dan yang kita mau masukkan plugin itu biasanya di library. Helper itu
paling jarang sih kerja untuk kalimat kalau kita ya ada hal yang baru-baru plugin yang memang harus pakai gitu. Tapi itu paling biasa tuh scanner gitu, helper bantuannya, pluginnya. Kalau text editornya tuh banyak sih, bukan itu plus Visual Studio juga bisa. SMP lokalnya seperti SMP itu udah umum, itu bisa langsung di nanti kalau nanti pelanggan defaultnya sih seperti ini. Nanti mulainya ini langsung dari controller itu lembak view-nya sih, view-nya ini nih, view-nya dari controller itu panggil ini view ini sesuai dengan request dari kita setting konfignya apa, pemberitahuannya apa, controllernya atau nembaknya. Nah, makanya juga tadi bisa juga ada pluginsnya itu cara sendiri. Ada user guide-nya sih paling jarang sih biasanya seperti ini kan. Sering di internet semua ada. Jadi fiturnya ada exportnya, jadi langsung inject langsung dia. Foto itu kalau seperti ya inputan atau mengambil data itu yang cepat datanya biasa sih gitu. Ya smart sketching ya pakai ini itu biasa sketch yang ini dia langsung dibuang, jadi nggak berat jadinya, misalnya nggak ada history cache-nya kayak gitu di sistemnya. Di sini filenya kurang lebih begini, nanti ini defaultnya di sini udah ada kayak gini. Nah contohnya nih buka aja nama saya itu, nama itu nama servernya apa, terus nama servernya itu 192 berapa ya, untuk file, nomor 2 tahun aplikasinya apa, nama webnya apa, baru nomor kontrol nomor 3 itu kontrolnya apa, nomor apa, baru minta ke eventnya apa, baru parameter satunya itu nyambung lagi nanti sesuai dengan dari request dari usernya lah, segalanya mau ngapain, mainnya dari mana terus. Jadi ini dari untuk parameternya kurang lebih begini. Sampai udah selesai untuk teorinya orang parameternya. Ini udah selesai atau mau dilanjutkan lagi Mas Fadel? Kalau langsung pakai sih bisa, maksudnya tampilin contohnya sih bisa. Ntar saya tunjukkan contohnya begini. Nanti di SMPP ini praktik sama SMPP dulu untuk lokal servernya. Ini nggak ada internet yang cukup lokal ke komputer sendiri masing-masing. Jadi nanti langsung di ini tampilannya
nama testing ya bebas mau nambah terserah, karena kita config dari komputernya. Nah ini ambil yang defaultnya nih kita bilang ini. Jadi isi codingannya itu sesuai dengan slide itu dia ada config database, ada postnya ini berguna. Nah biasanya postnya ini untuk default controlnya mau apa, controlnya apa, misalnya dia welcome bakal lempar ke controlnya nih ya, karena ini ada maksudnya ini mau begini tuh misalnya sehargai sih sehargai kurang empat sebenarnya sih. Langsung balik ke indeks itu awalnya kali untuk membaca servernya ke apa duluan ke printernya, berarti dia langsung ngeload di view ke welcome message. Nah masalah yang tempatnya kan ke view, mau ke file view-nya langsung folder view-nya tuh langsung ke sini. Nah ini dia isi dari bulan default ini. Bisa sih kita ubah nih, kalau view ini bebas mau apa, mau pakai ini kan dari CSS-nya, mau CSS, mau threadless segala macam. Nah library ini sebenarnya sih plugin-pluginnya kalau kita hanya mengenalan kayak gini saja, jadi hanya sebagai proses itu kemana aja ke dasarnya database ini. Nah ini dia targetnya sih sebenarnya itu kurang lengkap sebenarnya. Nah dia harus localhost. Nah ini sekali kalau sekarang tuh masuk sekali biasanya sekarang bedanya sama SQL itu SQL ini lebih cepat config makanya untuk query-nya. Kalau SQL biasa dia agak lama, sih bukan sih, itu ada select untuk memanggil itu lebih malah SQL itu udah lebih terbarunya, versi terbaru. Tapi bisa sih masih SQL biasa bisa, bukan pemanggilan itu berbeda. Nah di sini config ini nih untuk URL ini apa sesuai dengan nama, untuk nama URL yang pemanggilannya apa. Jadi kalau selain nama itu nggak akan bisa berubah, so otomatis error keluar. Kalau di model ini karena kita nggak ada aturan ke database, jadi langsung karena ini pemanggilan view-nya aja dari controller saja. Jadi kan harus sini untuk pemanggilannya itu. Kurang lebih sih begitu kalau untuk langsung melihat langsung dari si printernya. Oke, udah cukup berarti ya Mas? Cukupnya sendiri ya. Oke, mungkin itu saja webinar kita malam ini yang disampaikan oleh Mas Fadel. Untuk peserta, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Apabila webinar ini masih memiliki kata-kata yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.